Hai guys, balik lagi sama gue Aditya Purdana Putra yang pastinya di channel setir kanan ya. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas virtual review lagi. Cuman ngebahasnya adalah mobil yang tepat hari ini, mungkin di hari gue syuting ini, dia rilis di Indonesia. Tepatnya tanggal 13 Agustus 2020. Mobilnya apa? Adalah Morris Garage HS. Atau yang sering kita kenal dengan MGHS. Nah, mobil ini tepat hari ini dirilis di Indonesia. Nah, gue bakal bahas tentang spesifikasi lengkapnya. Buat yang penasaran, langsung tonton aja videonya sampai habis ya. Oke, sekarang kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu tampilan luarnya. Cuman sebelum kita bahas dari segi desain luarnya, gue pengen sedikit informasi dulu, kan dia sudah mempunyai kakaknya, yaitu MG-ZS gitu ya. Nah, cuman di MGHS ini konon katanya dia akan menjadi pesaing beratnya dari Honda CR-V ataupun Mazda CX-5, karena memang dia target pasarnya adalah sebuah SUV gitu ya, makanya dimensinya sendiri terbilang lebih besar dibandingkan kakaknya atau MG-ZS tersebut. Nah, kita masuk ke pembicaraan yang pertama, yaitu dari tampilan depannya. Tampilan depannya sendiri, dia pastinya lampunya sudah full LED, terus grillnya sendiri dia terlihat besar, dan lampu sennya dan lain sebagainya yang berhubungan dari wajahnya dia juga sudah full LED. Nah, cuman kalau kita lihat dari tampilan depannya, mobil ini terlihat sama persis atau ya mirip-mirip gitu ya sama kayak Mazda CX-5. Atau misalkan kayak gaya-gaya desain wajahnya Mazda yang terbaru saat ini. Nah, cuman kalau kita geser ke sisi sampingnya, jadi siluetnya dari MGHS ini terlihat seperti X-Trail gitu ya. Jadi mungkin dia ada sedikit kombinasi antara Nissan dengan gaya desainnya Mazda. Nah, kalau bicara sisi samping, memang tidak terbilang ada yang unik atau ada yang spesial, itu tidak terlalu banyak. Cuman terlihat velgnya dia mengusung velg berukuran 18 inci yang sudah sangat modern gayanya, menggunakan velg berukuran besar dan pastinya sangat cocok dipadukan di mobil MGHS ini. Dari sisi belakangnya sendiri, dia juga lampunya sudah full LED dan gayanya tetap membulat gitu ya, memang tidak terlalu mengotak dan sangat-sangat menarik untuk dilihat. Oke, mungkin pabrikan Morris Garage ingin memberikan kesan sporty yang berlebihan gitu ya kepada pemiliknya nanti, karena memang kita bisa temukan beberapa hal yang memang mendukung aura sporty pada kabin mobil MGHS ini. Nah, salah satunya kita bisa temukan yang tadi udah sempat gue singgung, yaitu pedal shift gitu ya. Nah, cuman ada yang menarik pada bagian kabinnya. Jadi kalau kita melihat ke bagian konsol tengahnya gitu ya, itu terdapat tombol merah yang bertuliskan Super Sport. Nah, Super Sport ini adalah salah satu pilihan mode berkendara yang dihadirkan di mobil ini. Nah, sebagai informasi tambahan aja, mode berkendaranya ada 4 pilihan, yaitu Eco, Normal, Sport, dan Custom. Masih membahas bagian kabinnya juga, yang tadi udah sempat gue singgung, dia dihadirkan layar sentuh yang sudah full touchscreen pastinya, berukuran 10 inch, dan pastinya sudah bisa terkoneksi dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto, lalu juga bisa menemukan yang namanya tire pressure monitor system yang bisa kita temukan pada bagian speedometer ya. Karena memang speedometernya juga dia sudah menggunakan speedometer digital. Oke, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang fitur-fitur yang dihadirkan Morris Garage terhadap mobil MGHS 2020 ini. Yang pertama, kita bisa temukan yang namanya tire pressure monitor system, yaitu tentang informasi tekanan ban di mobil tersebut gitu ya. Nah, fitur lainnya adalah cruise control yang bisa kita temukan pada bagian setir atau lingkar kemudinya. Nah, untuk bicara soal fitur lainnya, yaitu tentang fitur-fitur keselamatan yang dihadirkan di mobil MGHS ini. Yang pertama, kita bisa temukan yang namanya kamera belakang, lalu ada juga yang namanya blind spot monitor, lalu ada hill start assist, ada stability control, ada traction control, terus ada yang namanya ABS plus EBD pastinya, dan juga ada beberapa airbags yang sudah dihadirkan di mobil ini. Nah, menariknya ada satu fitur keamanan yang ditambahkan atau dihadirkan pada mobil ini yang namanya Auto Hold Vehicle atau yang sering kita kenal dengan VHC. Nah, fitur ini mungkin berfungsi sebagai menahan mobil ketika kita ingin memulai berakselerasi. Jadi di saat kita berada dalam kondisi diam atau kilometernya 0, lalu kita ingin
langsung berakselerasi, dia tidak langsung ngancir gitu aja, tapi dia ada hitungan sekian detik, mungkin sekitar 3 detikan, dia langsung meluncur. Itu sangat-sangat menarik dan pastinya akan memberikan keamanan yang lebih terhadap mobil MGHS ini. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang jantung pacunya atau mesin dari MGHS 2020 ini. Nah, ini menarik banget nih kalau soal mesin dari mobil ini. Karena memang mesin mobil ini terbilang sangat-sangat cukup atau bahkan bisa terbilang cukup besar untuk mobil SUV gitu ya. Mobil ini diberikan sebuah mesin yang berkapasitas 1500 cc 4 silinder dan ditambahkan sebuah turbo. Itu menarik banget. Nah, dan kita pastinya juga sudah bisa perkirakan mobil yang diberikan turbo pasti akan menghasilkan semburan atau tenaga yang sangat luar biasa. Nah, tenaganya sendiri bisa diklaim oleh Morris Garage. Mobil ini bisa mengeluarkan tenaga hingga 162 horsepower yang keluarnya di kisaran 5.600 rpm dan torsi maksimalnya yaitu di angka 250 Nm yang diklaim keluar sejak 4.400 rpm. Nah, seluruh tenaga ini dikeluarkan melalui transmisi clutch Sportronic 7 speed atau 7 percepatan yang memiliki mode manual. Oke, pembahasan yang terakhir yang akan gue bahas yaitu dari segi harga mobil MGHS 2020 ini. Nah, seperti yang tadi udah gue sampaikan di awal banget, kalau misalkan tepat hari ini pada saat gue syuting, tanggal 13 Agustus 2020, mobil MGHS 2020 ini rilis di Indonesia atau resmi mengaspal di Indonesia gitu ya. Nah, makanya kenapa sudah ada angka pasti atau harga jual yang sudah diumumkan oleh pabrikan tersebut untuk MGHS 2020 ini. Nah, sebagai informasi tambahan aja, kalau memang mobil ini dikeluarkan dari beberapa varian, dan varian yang paling rendahnya adalah Excite dan varian paling tingginya adalah Ignite. Nah, untuk varian terendahnya sendiri itu sudah dibanderol sekitar 350 jutaan ke atas dan harga paling tingginya atau varian tertingginya sudah menyentuh 400 jutaan. Nah, cuman kalau sedikit kita compare dengan pesaingnya nanti gitu ya, yaitu Honda CR-V misalkan, itu harganya sudah 500 jutaan gitu ya harga barunya, dan untuk saingan lainnya seperti Mazda CX-5, harga barunya sudah hampir menyentuh angka 600 jutaan. Nah, makanya bisa terbilang MGHS 2020 ini harganya cukup terjangkau untuk sebuah SUV dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya nanti gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini yang kita bahas tentang MGHS 2020. Jika ada masukan bisa langsung diisi di kolom komentar, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Gua Aditya Perdana Putra pamit undur diri. See you on the next video. Bye-bye.